Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Khotbah Epistel Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Tentu kita bersyukur di dalam setiap hidup kita karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara setiap hidup kita. Di dalam firman ini bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan kepada para murid-muridnya dan kepada para pendengarnya yang mengatakan bahwa Yesus, bahwa dia sendiri adalah gembala yang baik. Dan kita akan melihat misalnya di ayat 11 bahwa Yesus menyampaikan langsung kepada mereka bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang atau binatang buas, maka dia akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Oleh karena itu kita melihat dua di sini gembala. Ada gembala yang baik dan ada gembala yang disebut Yesus dalam perumpamaan ini adalah pencuri dan perampok. Gembala yang baik ini adalah dialah pemilik domba itu, sehingga apapun yang akan terjadi bagi domba itu, maka dia akan terus membela dan terus mengusahakan bagaimana domba-domba itu tidak dimangsa oleh binatang buas atau binatang serigala yang akan mencerebraikan domba-domba itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa sifat yang kita lihat dalam firman itu, yaitu sifat gembala yang baik, dan yang membedakannya dengan perampok dan pencuri atau gembala-gembala yang tidak pemilik domba itu. Yang pertama, bahwa gembala yang baik adalah mengenal dan dikenal domba-dombanya. Bahwa gembala yang baik itu adalah dia akan mengenal dombanya, dan domba-domba itu pun mengenal gembalanya.
Dan yang kedua, bahwa gembala yang baik itu adalah dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan yang ketiga, bahwa gembala itu dia akan menjaga domba-dombanya agar baik keadaan mereka, agar domba-domba itu terus bertambah banyak. Ketiga hal inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga memang tepat jika dikatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya gembala yang baik. Sedangkan gembala-gembala yang lain yang melalui pintu adalah gembala dalam tingkatan yang lebih rendah dan tak bisa disamakan dengan Kristus sendiri. Sebab Kristus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Saudara-saudara, bahwa Yesus berbicara tentang gembala yang baik jelas sekali dalam firman ini. Kita bisa melihat mulai dari yang pertama tadi, bahwa gembala itu mengenal dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Maka ketika gembala itu bersuara, maka domba-domba itu akan mendengar. Dan ketika gembala itu berjalan, maka domba-domba itu akan mengikutinya. Di sini sungguh sangat jelas disampaikan bagaimana domba itu bersikap selalu tunduk dan mengikuti gembalanya. Dan gembala itu pun ketika berkata-kata, maka domba-domba itu mendengar dan mengikuti suaranya. Kalau ada berkata atau bersuara di luar itu, maka mereka akan lari daripadanya karena mereka tidak mengenal suaranya. Yang artinya bahwa yang dikenal oleh domba-domba ini adalah hanya suara gembalanya. Ibu bapak, saudara-saudara, mungkin kita pernah melihat pertandingan sepak bola bahwa ada yang dinamakan peluit wasit. Maka ketika peluit ini berbunyi, peluit wasit ini berbunyi, maka semua pemain akan berhenti, yang menandakan ada sesuatu yang apakah itu pelanggaran atau habis waktu atau lain sebagainya. Tetapi ketika peluit dari luar berbunyi, maka mereka tidak akan mendengarkan itu, bahkan mereka tidak akan berhenti dengan peluit yang dari luar, karena pemain sepak bola itu mereka harus mengetahui peluit yang dibunyikan oleh wasit sehingga bisa bermain dengan baik dan bisa bermain dengan sportif. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan mengikuti suaranya. Kalau ada suara-suara yang lain, maka kita tidak akan mendengarkan itu, maka kita tidak akan mengikuti itu. Bahkan kita akan lari daripadanya. Oleh karena itu, bahwa Yesus adalah sebagai gembala yang baik ini adalah akan menuntun dan membimbing setiap umatnya, membimbing setiap domba-dombanya, supaya domba-dombanya senantiasa dapat dalam keadaan baik dan tidak dimakan oleh binatang buas. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini adalah diberatkan seperti binatang buas, bahwa binatang buas itu mendekati domba itu, mereka hanya ingin mencuri dan memakan domba-domba itu. Biasanya bahwa binatang buas itu akan mencerai-beraikan dahulu domba-domba itu sehingga dia akan dimangsa. Karena biasanya bahwa domba-domba itu adalah berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Walaupun bahwa domba ini adalah binatang yang lemah, tergolong juga binatang yang bodoh, sehingga mereka kalau tercerai-berai, bahwa mereka akan sangat cepat untuk dimangsa oleh binatang buas, sehingga mereka harus tetap bersatu, mereka harus tetap mengikuti gembalanya supaya mereka tidak dimakan oleh binatang buas. Bapak saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini adalah bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah sebagai gembala kita, Dia akan memelihara kehidupan kita, Dia akan menuntun, Dia akan menjaga kita daripada
binatang-binatang buas. Dia akan menjaga kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan di tengah-tengah dunia ini yang dapat memangsa kita. Dia akan selalu menuntun kita dan dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan selalu menjaga kita supaya keadaan kita tetap baik, supaya kita tetap berada di dalam jalannya. Oleh karena itu, bahwa sebagai domba yang baik, sebagai pengikut Allah yang baik, kita harus mengikuti kemana arah dari perintah dari domba, daripada gembala itu. Seorang gembala yang baik, dia akan terus memelihara domba-dombanya. Dan Tuhan kita yang baik adalah sebagai gembala kita. Dia akan selalu memelihara kehidupan kita setiap saat. Dia akan menjaga kita, dia akan memberikan kita makan, dia akan memberikan kita minum. Dia akan mengusahakan kita keluar masuk supaya kita mendapat padang rumput, supaya kita mendapat padang rumput yang hijau, bahwa dia adalah sebagai gembala kita. Bahwa seorang gembala yang baik, dia akan menjamin bagaimana kita semuanya sebagai domba Allah, kita semuanya sebagai anak-anak Allah, dijaganya dengan sangat baik, dipeliharanya dengan sangat baik, sehingga Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita. Tetapi mari kita kenal suaranya. Tentu dengan mengenal suara kita akan mengikutinya. Mengenal suara artinya bahwa kita akan mengikuti seluruh perintahnya. Maka Allah yang akan menggembalakan setiap kehidupan kita, Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita, mau bagaimanapun kita. Bahwa seorang gembala, kalau dombanya sakit, dia akan mengobati. Kalau dombanya ingin dimangsa oleh binatang buas, dia akan berusaha bagaimana supaya binatang buas itu tidak jadi memangsanya. Oleh karena itulah bahwa gembala itu berjalan di depan dan gembala mengikuti, domba-domba mengikuti dari belakang. Itu artinya gembala itu berjalan di depan adalah ketika ada binatang buas, maka gembala itulah yang duluan yang akan menghadapinya. Oleh karena itu, biarlah kita dituntun oleh Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan, dan kita akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa hidup mendengar suara Tuhan, dan kita sungguh yakin dan kita sangat bersukacita karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.